Mubalagah fit ta'abbud, yaitu berlebihan di dalam beragama. Jadi memang asal dari terjadinya kebid'ahan tersebut atau perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam itu asalnya adalah niat baik di dalam ibadah. Niat baik di dalam ibadah. Karena itu di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahur rahmat, beliau di dalam metode mazhab beliau menolak istihsan. Istihsan itu adalah menganggap sesuatu itu baik di dalam syariat. Makanya di antara ucapan beliau yang masyhur adalah man istahsana faqad syara. Siapa yang menganggap amalan itu baik padahal itu jauh dari tuntunan Nabi, berarti dia telah membuat syariat baru. Makanya tidak ada sebenarnya secara umum di tengah-tengah umat Islam ini orang yang menginginkan keburukan. Bahkan seluruh kaum muslimin menginginkan kebaikan. Hanya saja tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, mengutus para rasul itu agar keinginan baik tersebut terarahkan. Bisa dimengerti ya di sini? Semua kita pasti ingin baik. Tetapi sesuatu kebaikan tersebut kalau diserahkan kepada masing-masing kepala, maka kebaikan akan berbeda-beda. Tapi ketika kebaikan tersebut dikumpulkan pada satu insan yang terbaik, yang dulu kita sebutkan ucapan Ibnu Mas'ud, Allah melihat kepada hati-hati manusia dan Allah dapatkan hati siapa yang paling baik? Hati Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ketika kita ingin menyebutkan saya ingin kebaikan, maka pilihlah kebaikan melalui jalur orang yang hatinya paling baik. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahaya beramal dengan amalan yang tidak dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah sangat besar. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim menyebut ucapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, wa khatarul bid'ah azimun, dan bahaya amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam adalah sangat besar malapetakannya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Tazawwajat bid'atul aqwali bi bid'atil a'mal. Terjadi pernikahan, perkawinan antara bid'ah ucapan dan bid'ah perbuatan. Fastaghalla az-zawjani bil urus. Akhirnya dua pasangan ini, yaitu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah dan ucapan yang tidak sesuai dengan sunnah, baik itu zikirnya, baik itu salawatnya, baik itu apapun ucapannya, dan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ini akhirnya berbulan madu. Falam yabja'hum illa wa auladuz zina ya'isuna fi biladil Islam. Mereka asyik berbulan madu sampai mereka tidaklah mereka sadar, sampai akhirnya ternyata anak-anak zina, maksudnya anak-anak yang lahir dari perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan ucapan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini kan ucapan buruk, perbuatan buruk. Menikah dengan sama-sama buruk, akhirnya terlahir adalah anak-anak yang membuat kerusakan di dalam Islam. Tadijju minhumul ibadu wal biladu ila Allah azza wa jal. Sehingga karena sebab mereka, negeri dan generasi itu hancur di dalam jalan mereka menuju Allah azza wa jal. Makanya umat al-Islam ada beberapa keburukan yang minimal bisa kita lihat terdapat di dalam amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali lagi kita berbicara di media, jadi saya tidak bisa leluasa untuk mengucapkan kata-kata karena kita memiliki aturan dan regulasinya. Kita catat di sini ada beberapa perkara yang menandakan bahayanya amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah segala sesuatu yang diada-adakan pasti adalah sesuatu yang menyimpang. Segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama pasti dia adalah sesuatu yang menyimpang, yang tidak mungkin ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pasti. Sebagaimana tadi malam kita sebutkan, disebutkan oleh guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali, bahwa beliau mengatakan ketika orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah,
maka kita patut curiga. Curiganya itu tidak bahaya, justru kalau kita tidak curiga, maka itu adalah bahaya. Hal ini adalah berdasarkan ucapan Allah Azza wa Jal, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Lantas perkara apakah yang ada setelah kebenaran? Maksudnya begini, apakah ada perkara lain selain kebenaran kecuali kesesatan? Karena kebenaran itu pasti satu, karena sumbernya satu. Asal kebenaran satu, walaupun dia nanti memiliki cabang-cabang amalan. Hal ini juga berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha ihtajazat taubah an kulli sahibi bid'ah." Allah membatasi taubat dari setiap pelaku kebid'ahan. Nanti kita akan sebutkan ucapan para ulama tentang hal ini. Kemudian bahaya kedua dari amalan yang tidak meniru Rasul SAW, bahwasanya pelakunya dipastikan keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan keseluruhan ya. Ingat, ketika kita membahas amalan ini bid'ah, bukan berarti keseluruhan kita mengeluarkan pelakunya dari agama Nabi SAW. Tidak. Tetapi hanya sebatas waktu itu. Paham di sini ya? Sehingga tidak semua pelaku kebid'ahan tersebut keluar dari Islam. Ingat, hadis Nabi SAW ketika menyebutkan 72 masuk neraka, maksudnya adalah terancam dengan neraka, bukan dipastikan masuk neraka. Maka poin kedua, bahwasanya kebid'ahan tersebut, ketika dia melakukan amalan tersebut, maka pelakunya ketika itu dia keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin di lain waktu dia masuk kembali dalam tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kalau kalian benar mencintai Allah, maka ikutlah ajaranku. Sungguh telah jelas, sesungguhnya tidaklah seorang itu keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah kecuali dia berusaha untuk mengeluarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu dari apa? Dari hatinya. Ketika seorang mengeluarkan Al-Quran dari hatinya dan dia berusaha memasukkan akalnya di dalam Al-Quran, dia pasti akan salah jalan umat Islam. Coba lihat ayat tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau katakan kalau kalian mencintai Allah, ikuti siapa? Ikuti aku. Di sini jelas petunjuk Al-Quran mengajarkan kepada kita ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebenarnya kalau kita tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, seakan-akan kita melawan siapa? Melawan Allah Azza wa Jal. Jelas ayatnya, ikuti Nabi, balasannya apa? Yuhibbukumullah. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti Nabi, balasannya Allah akan cinta kepada kalian. Makanya dalam pepatah Arab itu disebutkan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah yang menjadi tolak ukur itu engkau mengatakan I love you, aku cinta kepadamu ya Allah. Tetapi urusan tersebut an tuhabba, apakah Allah mencintaimu? Jalan meraih cinta Allah apa? Mengikuti Nabi SAW. Karena kita berinteraksi dengan Allah yang tidak terlihat. Ukurannya adalah apa? Mengikuti utusan Allah yang bisa kita lihat. Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika kita mengikuti Nabi, ada bonusnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa. Karena itu saya ucapkan di sini, cara terbaik untuk menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari, setiap petang, setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Setelah bertauhid, cara terbaik menghapus dosa adalah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fil sunnah khairun minal iktsari fil bid'ah. Sederhana ala kadarnya tetapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tetapi menyimpang dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bahaya yang ketiga, bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan dia telah melanggar konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Dia telah melanggar konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah pernah saya sebutkan, rukun Islam ada berapa?
ada 5. Tetapi kalau kita mau jeli melihat rukun Islam, kita dapatkan rukun Islam itu ada 6. Perhatikan di sini. Kalau kita jeli, kita perhatikan rukun Islam itu ada 6. Pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini semoga tidak dipotong nanti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, zakat, saum, haji. Kan begitu. Tetapi ternyata di dalam syariat dipatenkan bahwa syariat rukun Islam itu ada 5. Yang mana yang dijadikan satu di antara 2? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hak Allah yaitu hak tauhid pada asyhadu an la ilaha illallah dan hak Nabi SAW yaitu mutaba'ah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya agar kita tahu bahwasanya tidak mungkin kita menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah, merealisasikan la ilaha illallah, kecuali dengan sarana mengikuti Rasulullah, yaitu merealisasikan Muhammadur Rasulullah. Bisa di sini ya. Insyaallah yang kita sampaikan di sini adalah kaidah-kaidahnya. Sehingga dengan kaidah kita bisa menghemat usia di dalam belajar. Karena kaidah agama Islam itu ajarannya sebenarnya sedikit, tetapi dikembangkan menjadi bercabang-cabang, dan usia kita adalah tidak tahu Allah Subhanahu wa taala kapan menghentikan nafas kita. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan sejatinya dia menafikan realisasi dari syahadat Muhammadar Rasulullah SAW, karena dia menyembah Allah Azza wa Jal tidak dengan seperti yang disembah dengan cara yang Nabi SAW menyembah Allah Azza wa Jal. Yang keempat, bahwasanya orang yang melakukan amalan yang tidak dituntun oleh Nabi SAW berarti dia telah menyerang agama Islam. Dia telah menyerang agama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal di dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat. Perhatikan, kalau kita baca terjemah surah Al-Maidah ayat 3 ini sama saja artinya. Al-yawma akmal, perhatikan, akmal dari kata kamula. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu, ini atmamtu dari kata atamma yutimmu. Atmamtu, dan aku sempurnakan, sama dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Tadi dalam urusan agama Allah sebut akmaltu, bisa dibedakan ya. Kemudian di dalam urusan nikmat dunia Allah sebutkan atmamtu. Akmaltu ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditambah lagi. Kamula yakmulu, sesuatu yang tidak bisa ditambah lagi. Artinya dari segi manapun agama ini sudah tidak bisa ditambah. Karena kalau agama ini masih perlu untuk ditambah, Allah tidak akan turunkan surat yang membuat sebagian para sahabat menangis. Apa surat itu? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika itu engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Rabbmu dan istighfarlah. Di sini sebagian para sahabat seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menandakan dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya sudah tuntas. Pertolongan sudah ada, kemenangan sudah ada, penaklukan sudah ada. Kemudian ketika ayat ini menandakan dekatnya ajal Rasulullah, berarti sudah tidak ada syariat lagi. Syariat tidak ada lagi. Kemudian kalau kita lihat, kita keluar ini. Kita keluar dari pembahasan akidah, tauhid, menuju ke hadis yang berbicara tentang akhlak. Hadis berbicara tentang akhlak. Di antara sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.
Ini hadis tentang apa, ikhwah? Tentang akhlak. Tapi sebenarnya hadis ini ada arahnya ke akidah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan di antara akhlak adalah akhlak kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan akhlak kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah jangan kau tambah agamanya, jangan kau kurang syariatnya. Maka orang yang, poin keempat tadi, orang yang melakukan kebid'ahan, dia berarti apa tadi? Menyerang agama Islam. Poin kelima, siapa yang, ini kelanjutan dari itu, siapa yang melakukan amalan yang tidak dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berarti dia telah dalam bahasa sederhananya itu, berarti dia telah meragukan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu sederhananya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah hamba yang paling utuh cara ibadahnya kepada Allah, adalah yang paling paten cara ibadahnya kepada Allah, paling ikhlas dan paling benar dan paling khusyuk. Nah, ketika orang melakukan amalan yang tidak dicontoh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berarti itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketika dia menambah amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, kemungkinan pertama dia mengatakan Nabi SAW tidak tahu amalan ini sehingga aku lakukan. Berarti ini artinya apa? Dia mengatakan Nabi tidak lebih tahu daripada saya. Dan ini bisa membawa orang kepada kebinasaan. Atau yang kedua, dia mengatakan Nabi alaihi salam telah lakukan semuanya dan Nabi SAW telah tahu hal ini, tetapi hal ini baik. Di situ juga mengatakan bahwa Nabi SAW berarti menyembunyikan sesuatu. Nabi SAW tahu semuanya, tapi yang ini memang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi aku lakukan. Berarti seakan-akan Nabi tidak menyampaikan syariat yang dia lakukan. Makanya kemarin kita sebutkan ada berapa faktor untuk mengetahui bid'ah? Ada berapa? Ada 6. Masih ingat ya? Dilihat dari jenisnya, masih ingat itu? Ya. Kemudian waktunya kan, di situ kita bisa lihat. Misalnya dalam masalah zikir. Zikir itu syariat Islam atau bukan? Syariat Islam. Salawat syariat Islam, syariat Islam. Sedekah syariat Islam. Kemudian membantu orang syariat Islam, syariat Islam. Tapi lihat poin 6 yang dulu pernah kita katakan, nanti antum rujuk di situ. Apakah zikir ini, apakah salawat ini masuk tidak dalam kategori 6 poin yang kita sebutkan itu? Contohnya kita sebutkan secara garis umum adalah berbuat kebaikan, membantu orang lain. Membantu orang lain dalam Islam itu baik. Tetapi ketika momen kita membantu dia itu dalam acara yang ternyata acara itu bukan acara, waktunya tidak pernah ditetapkan di waktu itu. Sekali lagi saya berbicara di media, saya tidak bisa leluasa. Kemudian tata caranya atau sajiannya tidak seperti yang disajikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam misalnya. Berarti itu adalah amalan yang dikategorikan sebagai kebid'ahan. Itu dari segi satu sisi yang berbeda. Satu sisi lain, kemarin bagaimana cara mengenal kebid'ahan? Lihat amalan ini kalau dilakukan oleh Rasulullah di zamannya, mampu enggak Rasulullah lakukan? Masih ingat di sini? Masih ya? Kemudian kalau Rasulullah mampu melakukan, apakah ada penghalang atau tidak? Contoh kemarin kita sebutkan mic misalnya. Nabi SAW kira-kira kalau ada mic mampu enggak menggunakan mic? Mampu. Tetapi apakah ada penghalang untuk menggunakan mic di zaman itu? Ada penghalangnya. Apa? Enggak ada orang yang bisa buat mic. Berarti ketika penghalang itu sudah tidak ada, apakah dia menjadi kebid'ahan? Tidak. Bisa di sini. Kemudian kita sebutkan lain misalnya. Beribadah khusus di bulan khusus misalnya. Saya tidak akan sebutnya bulan. Tidak akan sebutkan amalannya, tidak akan sebutkan bulannya. Dan insyaallah antum paham. Beribadah khusus di bulan khusus. Kira-kira Rasulullah mampu tidak melakukan amalan khusus di bulan khusus? Mampu. Ada tidak yang menghalang?
Tidak ada, karena melakukan amalan khusus di bulan khusus seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang itu mampu dilakukan oleh Rasul. Bagaimana tidak, salat Rasulullah SAW aja sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Karena itu umat al-Islam. Dan salah satu fenomena yang buruk ya, yang terjadi karena akibat kebidahan adalah sepinya tempat-tempat yang di situ dilakukan amalan wajib, tetapi ramainya di situ dilakukan amalan-amalan mungkar. Coba antum lihat di sebagian masyarakat. Salat Isya-nya enggak ada. Tapi nanti ketika diumumkan kita dapat undangan di rumah fulan bin fulan yang berduka, kira-kira mana yang ramai? Di situ. Di situ dia dapat makanan dan sebagainya. Dan ini buruknya amalan yang keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dampak keenam dari buruknya bid'ah adalah memecah belah umat Islam. Memecah belah umat Islam. Bagaimana bisa? Perhatikan. Kalau dibuka keran kebid'ahan, maka si fulan akan mengatakan ini baik. Kelompok ini mengatakan ini baik. Yang itu mengatakan ini baik. Kemudian dengan ini mengatakan ini baik, yang ini punya baik sendiri, yang itu punya baik sendiri, yang sana punya baik sendiri, apakah akan bersatu? Tidak. Dan ini akan memecah belah umat. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang Rafidhah. Inilah yang dipahami oleh orang-orang liberal. Mereka tidak mungkin merusak Islam dari luar Islam secara langsung. Tetapi mereka berusaha mengajarkan poin bahwasanya Islam harus dikembangkan. Dikembangkan, amalannya yang dikembangkan, dan ini keliru. Kalau ternyata Islam harus dikembangkan dakwahnya, bagus. Tetapi ketika yang dikembangkan adalah amalannya, zikirnya, sholawatnya, maka ini adalah hal yang keliru. Maka paham di sini ya, fulan punya pendapat, fulan punya pendapat, kemudian bebas. Yang penting semua adalah menginginkan kebaikan. Apakah kemudian Islam akan bersatu? Tidak. Ya wallah, demi Allah tidak. Kalau kita lihat misalnya orang yang mengklaim, dan ini adalah salah satu dari manhaj jalan orang-orang yang harakiyun, mereka punya prinsip adalah saling memahamilah, saling memberi uzur atas segala sesuatu yang berbeda pendapat, dan saling bersatu di dalam kesamaan. Coba antum perhatikan ucapan mereka. Kita saling memberi uzur dalam perbedaan, kemudian saling merangkul dalam persamaan. Apakah mungkin sesuatu yang dikatakan saling merangkul dalam bersamaan sementara memberi uzur dalam perbedaan? Apakah mungkin dalam urusan agama? Apakah mungkin? Sementara yang diperjuangkan mereka apa? Agama. Kalau sesuatu yang prinsipnya sama, kita saling merangkul. Oh, kita sama dalam hal ini, kita saling tolong menolong. Tetapi kemudian dalam ibadah lain kita beda pendapat, biarkan saja. Maka hal ini seakan-akan kita membiarkan mereka sholat satu di arah timur, satu di arah barat, satu di arah selatan, biarkan saja. Yang penting niatnya sama-sama sholat. Dan ini bahaya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang keberapa? Keenam ya. Yang terakhir, dan sebenarnya banyak, bahwasanya kebid'ahan tersebut kalau sudah terlanjur tersebar, maka dia akan melenyapkan sunnah. Dan ini yang paling bahaya. Sehingga kenapa? Kenapa kita ketika berdakwah atau berbicara dengan sebagian manusia, kita sebutkan, apakah engkau kenal sunnah ini? Dia mengatakan tidak, yang saya tahu adalah ini. Kenapa dia tidak tahu ini sunnah, justru tahu yang bukan sunnah? Karena masyarakatnya sudah membiasakan hal itu. Ya, maka di sini berkata para ulama bahwasanya tidaklah suatu sunnah itu dikerjakan kecuali hilanglah, tidaklah suatu bid'ah itu dikerjakan kecuali hilanglah sunnah yang sebanding dengan hal itu. Contohnya, ketika antum berzikir dengan zikir yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, otomatis satu meninggalkan apa? Zikir yang dituntunkan. Ketika berselawat tidak sesuai dengan selawat yang diajarkan oleh Rasul, otomatis meninggalkan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu pasti. Maka coba kita lihat di sini.
ucapan para ulama tentang bahayanya menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, iyyakum wa ashabir ra'yi. Jauhi oleh kalian orang yang pandai berlogika. Artinya mengandalkan akalnya saja. Fa innahum a'da'us sunan. Karena sejatinya mereka adalah musuh-musuh sunnah. Kalau tidak salah, yang disampaikan oleh Dr. Dasman juga, dan saat itu saya tidak ikut kajian beliau, cuma saya sedikit mengikut dari online. Beliau sampaikan bahwasanya banyak penyimpangan di dalam Islam itu terjadi karena orang pandai, orang pintar. Kebid'ahan itu, penyimpangan dalam Islam itu tidak mungkin terjadi karena orang awam, enggak mungkin. Orang awam tugasnya apa? Ngikut. Tetapi penyimpangan itu terjadi karena orang yang punya pola pikir. Makanya di sini Umar bin Khattab mengatakan fa innahum a'da'us sunan. Orang yang mengandalkan logika, ini begini, logikanya begini, analoginya begini. Berarti dia adalah musuh-musuh sunnah. Kenapa disebut musuh sunnah? A'yadhumul ahadits an yahfazuha. Mereka tersebut jauh dari menghafal hadis. Faqalu birra'i, sehingga mereka memilih menggunakan akal. Fadhallu wa adhallu, sehingga mereka menyesatkan, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kalau kita lihat ya, antum mungkin lebih mengikuti sebagian dai yang sedang naik daun, ya, rata-rata ucapannya apa? Logika, semuanya logika. Kalau logika ini hanya masalah politik negara, itu mungkin masih bisa, karena politik negara itu bisa di-cover oleh pemerintah. Tetapi kalau logika ini dalam urusan agama, sementara pemerintah kita bukanlah seorang ulama, maka ini akan bahaya bagi umat Islam. Makanya Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah yang sangat cinta kepada ilmu dan agama, di masa beliau tidak ada paham Mu'tazilah. Ada, tapi tidak tersebar. Karena mereka ketika dipanggil oleh Harun ar-Rasyid mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Sementara di belakang Harun ar-Rasyid, Al-Quran makhluk. Di sini perhatikan umat al-Islam, bagaimana Umar bin Khattab begitu jeli. Kemudian kita lihat dalam sejarah kehidupan. Umar bin Khattab ini dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk sahabat yang paling pandai dalam berlogika. Di antaranya adalah Amr bin As. Amr bin As itu adalah delegasi yang sangat besar di dalam Islam. Tetapi adakah mereka berbicara dalam agama dengan akal mereka? Tidak ada. Semua mengatakan bahwasanya qala Allah dan qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat ucapan dari, saya pilih saja, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika berwasiat kepada Utsman al-Azdi, berwasiat kepada seorang tabi'in. Alaika bitaqallahi ta'ala wal istiqamah. Wajib bagimu takwa kepada Allah dan istiqamah di atas takwa. Dan ini takwa itu wajib. Kemudian istiqamah di atas takwa itu lebih wajib. Kata beliau, ittabi wa la tabtadi'. Ikuti jalan Rasul, jangan buat jalan yang baru. Apa kata beliau? Inna abghadal umuri ila Allah ta'ala al-bid'ah. Sesungguhnya perkara yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal adalah kebid'ahan. Berkata Abdullah ibn Sirin, berkata Al-Imam Ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sesungguhnya, saya langsung kepada terjemah karena tadi sudah disebutkan ucapannya di awal. Kata beliau, sesungguhnya pelaku kebid'ahan itu lebih sulit untuk bertaubat daripada pelaku maksiat. Dan ini masyhur. Mengapa demikian? Karena pelaku kebid'ahan itu dia beramal dan menganggap amalannya itu baik. Orang kalau menganggap amalan baik, apakah akan dia tinggalkan? Tidak. Dia akan, oh ini saya tekunkan, bagaimana saya kembangkan, bagaimana saya dakwahkan, bagaimana saya tekankan manusia untuk melakukan hal ini.
Tetapi pelaku maksiat ketika dia minum khamar, sejatinya dia tahu itu buruk. Ketika dia berzina, iyazan billah, dia tahu itu buruk. Maka sangat mungkin dia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, suatu ketika beliau ditanya tentang oleh seseorang bertanya kepada beliau, orang tersebut mengatakan, wahai imam, ya, min aina uhrim? Imam Malik imamnya mana? Madinah. Maksudnya beliau tinggal di Madinah. Min aina uhrim? Dari mana aku berihram? Kata orang ini. Maka kata Imam Malik, karena di saat itu orang itu di Madinah, min Zil Hulaifah, di antara miqat. Engkau berihram dari Zil Hulaifah. Min miqati ahli Madinah, yang merupakan miqat penduduk Madinah. Min haitsu, perhatikan ucapan beliau, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu, dari miqat yang disitulah Rasulullah memulai ihram. Kemudian apa kata orang ini? Ana uridu an uhrima minal masjid, tapi aku ingin berihramnya dari masjid. Tidak kita lakukan lagi masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ketika orang memulai langkahnya dari masjid pasti baik. Tetapi tadi dia bertanya tentang apa? Tentang miqat, kan begitu. Kata dia, setelah ditunjukkan miqatnya adalah miqat ahli Madinah, yaitu Zil Hulaifah, kata dia, aku ingin miqat dari masjid, dari sisi kubur Rasulullah SAW. Maksudnya adalah semoga ini adalah lebih dicintai oleh Rasul. Apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan kau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Sejatinya aku takut engkau kalau melakukan itu akan larut di dalam fitnah. Perhatikan jelinya para ulama. Jelinya para ulama. Makanya kalau kita lihat sebagian para ulama ahlu sunnah ketika mentahzir dari jangan ikuti ulama fulan, jangan ikuti ulama fulan, maka kadang kita heran, ulama fulan itu juga mendakwahkan sunnah menurut kita. Tapi ternyata suatu hari ketika terjadi fitnah ketahuan ini bukan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena orang yang berkecimpung dengan hadis Nabi SAW, dia akan diberikan firasat yang sangat kuat. Kata beliau, jangan lakukan, aku khawatir engkau larut dalam fitnah. Maka orang ini dengan ketidaktahuannya, dengan kedangkalan ilmunya, dia mengatakan, wa ayyu fitnatin fi hadhi? Fitnah apa wahai imam? Innama hiya amya'alun aziduha. Fitnah apa yang akan menimpaku sementara yang aku tambah cuma beberapa mil saja, beberapa jarak aja. Cuma menambah jarak, apakah harus terkena fitnah? Kata beliau, kata Imam Ahmad, kata Imam Malik, wa ayyu fitnatin a'zam? Fitnah apalagi yang lebih besar? Min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallam. Fitnah apalagi yang lebih besar dari perbuatanmu yang engkau mengira engkau lebih dulu tahu tentang kebaikan itu daripada Rasul. Maksudnya apa? Fitnah ini sangat besar. Karena dengan engkau menambah beberapa jarak dari miqat itu, seakan-akan engkau mengatakan, aku telah mendahului Rasulullah bermiqat dari miqat ini. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63. Perhatikan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hatilah orang yang menyelisihi sunnah Rasul. An tusibahum fitnah. Khawatir mereka tertimpa fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Perhatikan di sini bahwasanya orang ketika, menurut antum nih, Anda tanya dulu, orang yang melakukan amalan kebid'ahan saat ini, kira-kira dia sudah ditimpa fitnah belum? Sudah ditimpa azab belum? Sudah. Apa fitnahnya? Apa azabnya? Larutnya dia dalam amalan itu. Itu fitnah yang terbesar. Ketika kita larut dalam amalan yang itu bukan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka telaga mana yang harus kita minum di hari kiamat? Syafaat siapa yang harus kita datangi? Apakah kita harus mendekati telaga Rasul kemudian diusir oleh malaikat? Apakah kita harus mendengarkan ucapan Nabi SAW, binasalah, binasalah? Subhanallah. Kemarin saya sebutkan di pertemuan awal, bahwasanya selama hidup ini kita tidak pernah membuat Nabi tersenyum karena kita tidak bertemu dengan Nabi SAW. Cobalah
kita buat Nabi SAW bahagia dengan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sungguh besar perjuangan beliau SAW. Ya, sungguh besar. Beliau adalah anak yang dibanggakan di negeri Mekah. Semua penduduk Mekah membanggakan beliau. Al-Amin, yang terpercaya. As-Siddiq, yang jujur. Ma jarabna alaika kadhiba, ketika mereka berselisih untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya setelah terjadi banjir. Kemudian Rasulullah memutuskan perkara begini dan begini. Apa kata mereka? Ma jarabna alaika kadhiba, kami enggak pernah lihat engkau bohong, maka kami percaya. Tetapi setelah dakwah ini disebarkan oleh Rasul, apa yang diberikan gelar? Al-Amin, yang terpercaya, menjadi Al-Kazzab. Al-Kazzab atau Al-Kazib, pendusta. Yang dulu disebut dengan As-Siddiq, kemudian disebut dengan Majnun, gila. Dulu disebut orang yang paling amanah, kemudian dikata sebagai penyihir. Subhanallah. Derita bagaimana ketika anak yang mencintai negeri Mekah kemudian harus terusir. Kemudian akankah semua jasa tersebut bisa kita balas? Tidak bisa, umat al-Islam. Tidak ada cara terbaik membalas jasa Rasul alaihi salatu wassalam kecuali berusaha semampu jiwa kita, sepenuh raga kita untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, coba kita perhatikan surah An-Nisa ayat 65. Allah mengukur iman kita. Allah mengukur iman kita. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Tidak demi Rabbmu, iman mereka bukan iman yang baik. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul hakim, pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Sekarang ini kita berselisih. Apakah perselisihan ini cara menyelesaikannya dengan ucapan semua punya kitab, semua punya ulama, bahkan di antara mereka mengatakan orang yang suka membid'ahkan tersebut, kata mereka, itu kurang jauh belajarnya. Maka kita katakan belajar memang tidak harus jauh. Belajar cukup dari Al-Quran, cukup dari Sunnah, cukup dengan tafsir dan syarah para sahabat. Tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu jauh-jauh. Kalau jauh justru keluar daerahnya. Perhatikan, ketika mereka mengatakan kalau kita berselisih sudah saling menghargai. Padahal ini masalah poin penting dalam agama yang kita singgung. Seakan-akan mereka lupa kepada ayat ini. Mereka tidak sempurna imannya sampai menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ada beberapa syarat, 3 syarat. Agar iman kita sempurna dalam perselisihan itu harus ada 3 syarat. Pertama, jadikan Rasulullah sebagai hakimnya, sebagai pemutus perkaranya. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah kita tahu hukum Rasulullah itu apa, jangan ada rasa tidak enak sedikit pun di hati kita. Walaupun pendapat kita ternyata yang disalahkan oleh sunnah, pendapat kita yang disalahkan oleh syariat Nabi, kita memilih pendapat ini ternyata setelah dihukumi dengan petunjuk Nabi ternyata salah jalan kita harus legowo. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima. Dia tunduk, langsung merubah pendapatnya mengikuti pendapat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ketika seorang dia sekian tahun dari umurnya ternyata dia beramal dengan amalan yang tidak dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sedikit dari usia umurnya dia bertaubat dan mengikuti syariat Rasul. Itu lebih baik daripada sekian tahun dia beramal dengan amalan Rasul kemudian diakhiri dengan amalan yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya tutup kajian pagi hari ini dengan ucapan Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala au rahimahullah. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang melakukan amalan yang baru di dalam Islam, wa yaraha hasanatan, kemudian dia melihat amalan yang dia buat itu adalah amalan yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah,
berarti dia telah menuduh Nabi mengkhianati risalah. Maka hal ini harus kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Sejatinya perkara ini melebar, tetapi saya cukupkan poin kedua ini dengan majelis ketiga ini. Insyaallah majelis keempat kita mulai dengan poin yang ketiga. Semoga Allah mudahkan. Dan wasiat kita kepada kita yang sama-sama belajar, cintailah kajian yang membahas kitab-kitab para ulama. Adapun kalau kita ingin mendapatkan motivasi, silakan hadir di kajian tematik dan sebagainya. Tetapi jangan mengabaikan kajian yang itu adalah pondasi terbesar dari kehidupan kita. Semoga Allah berikan taufik, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memudahkan kita untuk kembali ketika langkah satu kaki kita telah meniti jalan selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak kecewakan kita di hari ketika Allah bongkar mana pengikut Nabi dan mana orang yang mengkhianati Nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.